Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok MBD 4 dengan saya sendiri Muhammad Rian Fikri Nugraha. Lalu saya Kadek Fajar Pramata Sudana, NRP terakhir 185. Ya, saya Randi Palguna Kayasa, NRP terakhir 020. Lalu saya sendiri Kadera Devardhana NRP 157. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan hasil project ah, final project yang telah kami kerjakan. Baik, mungkin kita bakal bisa masuk ke bagian pertama. Hmm, Ke deskripsi dari sistemnya sendiri. Baik, untuk deskripsi sistemnya sendiri, JIM ETS merupakan sebuah sistem informasi manajemen terpadu yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh aspek operasional pusat kebugaran atau JIM modern. Nah, sistem ini itu dibangun untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan juga pengalaman yang lebih baik untuk pengguna-pengguna utama kami, yaitu customer, personal trainer, dan juga karyawannya. Nah, sistem JIM ETS sendiri dirancang dengan mengikuti alur kerja JIM pada umumnya, seperti seorang customer mendaftar, lalu membeli sebuah membership. Dengan membership yang aktif, seorang customer itu dapat melakukan training session. Tidak hanya itu, di sela-selanya, seorang customer juga bisa melakukan transaksi pembelian produk atau memesan sesi dengan personal trainer. Nah, semua aktivitas pembelian yang dilakukan oleh customer ini bisa menghasilkan sebuah resip sebagai bukti transaksinya. Bagi employee, GMTS berfungsi sebagai dashboard operasional terpusat yang mengotomasi tugas-tugas harian seperti memudahkan pengelolaan manajemen produk, pengelolaan manajemen personal trainer, serta laporan-laporan analitik yang diperlukan oleh bisnis seperti laporan efisiensi membership, laporan ringkasan penjualan produk, laporan ringkasan diskon produk, laporan semua user dalam database, laporan pendapatan gym harian, laporan log perubahan penambahan trainer, dan juga laporan efisiensi jadwal personal trainer. Nah, untuk personal trainer sendiri diberikan kemandirian untuk mengelola aktivitas profesional mereka melalui platform yang terorganisir, di mana mereka dapat mengatur jadwal ketersediaan mereka untuk melakukan pertemuan dengan customer. Mereka juga dapat melihat daftar janji temu yang telah dipesan oleh seorang customer, serta mereka juga dapat melihat pendapatan yang telah mereka dapatkan melalui profil masing-masing. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke eh, pemodelan data CDM dan juga PDM-nya. Ya, saya share screen ya. Bentar. Ini. Ya, Randi masih mute itu. Sorry. Oh ya, sorry. Ya, di sini untuk pemodalan CDM-nya itu ada beberapa perubahan yang telah kami buat setelah demo progress tadi. Yang pertama itu adanya redundansi relationship antara customer dan personal trainer. Nah, di sini kita kita solusinya adalah menambahkan tabel available time ini untuk relasi customer dan personal trainer ketika customer ingin menyewa personal trainernya. Nah, di sini pakai available time-nya, di mana nanti ada warranty dari masing-masing customer dan personal trainer. Nah, kemudian kedua itu ialah masalah hard code insert pada personal trainer dan juga produk. Nah, kemudian karena itu kami di sini membuat tabel employee untuk tidak menghardcode tabel personal trainer dan juga produknya.
Nah, di sini kalau employee itu bisa menginsert banyak personal trainer, sedangkan di produk itu uh, employee bisa employee bisa nge-insert banyak produk dan satu produk juga bisa di-insert oleh banyak employee. Di sini ada pada PTM-nya itu ada ini ya added by AID atau siapa employee yang insert produknya. Nah, kemudian di sini juga ada pembaruan pada bagian membership di mana receipt karena membership tersebut merupakan suatu produk, maka membership juga harus masuk ke receipt. Nah, di sini ada membership type receipt-nya di mana satu receipt hanya bisa memiliki satu membership type receipt. Nah, kemudian juga ada membership type. Nah, membership type ini bisa berupa gold, silver, ataupun bronze. Di mana kalau satu type itu bisa memiliki banyak membership dan juga satu type itu bisa memiliki banyak membership type receipt. Itu untuk CDM-nya. Kemudian untuk PDM ya sama aja, cuman di sini ada tabel-tabel yang di-generate pada many to many. Misalnya ada produk employee, jika eh, produk tersebut di-create, dan juga employee juga bisa nge-add stoknya, add amount ini. Nah, kemudian setelah itu aja sih untuk perubahannya. Perubahannya itu tadi yang pertama ialah mengatur redundansi relationship antara customer dengan personal trainer dan juga uh, mengatasi hard code pada personal trainer dan juga produk yang solusinya ialah menambahkan tabel employee atau role employee. Ya, itu aja mungkin untuk pembaruan CDM dan PDM-nya. Baik, jadi apakah screen saya sudah terlihat ya? Bentar. Aman-aman. Oke. Jadi saya akan lanjut untuk menjelaskan yang pada bagian role user. Jadi di sini kami membuat tiga hak akses user yang kita buat dalam database-nya. Yang pertama itu ada user customer, yang kedua ada user trainer, dan yang ketiga ada user admin. Customer itu seperti biasa, yaitu adalah customer. Dia hanya bisa menginsert pada training session, data tabel customer itu sendiri, membeli membership, membeli produk, membeli personal trainer, dan lain-lainnya. Dan juga dia bisa membaca data dari tipe membership, membaca data dari produk, membaca data dari personal trainer untuk mendapatkan available time-nya, dan juga membaca available time itu sendiri juga. Selain itu juga dari customer itu kan dia bisa membeli available time. Jadi dia harus memiliki hak akses untuk mengupdate dari tabel available time itu. Dan juga training session ini dia juga harus melakukan update karena training session nanti end time-nya bakal di-set dari dari customer itu sendiri. Setelah itu juga dari receipt, karena receipt saat customer membeli produk, itu kan dia menambahkan total price-nya. Jadi kita juga harus menambahkan hak akses update pada receipt juga. Setelah itu ada trainer. Trainer itu hanya bisa melihat datanya diri sendiri, melihat available time, melihat customer, profilnya juga, dan juga receipt-nya. Setelah itu juga dia bisa melakukan insert dan update pada tabel available time untuk memberikan available time yang bisa dipilih oleh customer. Nah, selain itu ada role yang ketiga yaitu admin. Dia bisa melakukan semuanya karena di sini admin itu adalah sebagai employee yang dimana dia itu bertanggung jawab penuh untuk manajemen dari gymnya. Jadi di sini saya akan mendemokan untuk hak akses usernya. Kalau misalnya kita gunakan dari database langsung, itu kita bisa mencoba connect menggunakan usernya. Misalnya saya menggunakan user customer. Dari user customer ini, saya mungkin nyoba untuk melakukan insert, melakukan select pada produk. Nah, kalau menggunakan select pada produk itu kan bisa. Tapi kalau misalnya saya insert pada produk, nah itu tidak boleh karena customer memang tidak boleh menginsert pada produk. Dia hanya bisa membeli produk dan juga melihat data dari produk. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya mungkin ada di uh, personal trainernya.
Nah, kalau untuk di personal trainernya itu kan sama juga tadi. Misalnya saya mengecek data dari produk. Itu tidak bisa karena memang personal trainer tidak perlu memerlukan hak akses untuk melihat produk. Karena dia hanya melakukan manajemen pada available time saja. Misalnya, saya melakukan select pada available time-nya. Nah, jadi itu bisa. Tapi selain yang diberikan dari hak akses ini, trainer itu tidak bisa melakukan query dari query-nya. Setelah itu, misalnya saya mencoba pada employee-nya langsung. Yang terakhir. Nah, untuk employee-nya, itu dia bisa melakukan apa aja. Misalnya dia melakukan select product, melakukan select available time juga. Itu dia bisa juga. Dan juga dia bisa melakukan insert pada produk. Misalnya tadi kan di dalam user dari customer itu kan tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita insert, tapi kita cek dulu, misalnya dari produk kan ini ada tes produk. Misalnya saya tambahkan lagi tes produk 2. Dan insertnya itu sukses. Dan kita lihat ada tes produk 2 di sini. Setelah itu kalau misalnya kita coba lagi ke dalam customer-nya, misalnya kita tambahkan tes produk 3, nah itu tidak bisa. Karena memang hak akses dari customer itu memang lumayan terbatas. Jadi mungkin untuk dari hak akses dari usernya, untuk selanjutnya penjelasan pada penggunaan role dari user untuk pada websitenya akan dijelaskan oleh Arya. Baik, sebenarnya apakah screen saya sudah terlihat? Aman, Om? Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi dari website itu sendiri untuk hak akses dan usernya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan dari front end terlebih dahulu, di mana ketika ketika melakukan login nanti customer, employee ataupun personal trainer akan mendapatkan sebuah token yang nantinya akan digunakan untuk mengecek apakah role atau customer tersebut boleh mengakses fitur-fitur dari website tersebut. Misalnya di sini saya akan login sebagai customer. Di sini saya akan dapat melihat dashboard dari customer itu sendiri. Sedangkan di sini misalnya kalau eh, mencoba untuk melihat dashboard dari employee, itu akan diarahkan ke login dari employee itu sendiri. Jadi ketika nanti login ke employee, akan mendapatkan token dan akan di simpan dalam cookie-nya nanti, akan dicek apakah memiliki hak akses yang sesuai dengan fiturnya. Nah, di sini bisa melihat untuk dashboard employee-nya, sedangkan nanti untuk dashboard user-nya ketika di-reload akan di-redirect ke login page-nya untuk login sebagai customer kembali. Mungkin itu dari front-nya, dari back-end-nya sendiri. Nanti secara implementasi akan membuat 3 connection, di mana connection-nya itu akan berdasarkan user yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dijelaskan dari hak akses sebelumnya, di mana ada customer akan membuat connection dengan user customer, trainer, dan juga admin seperti itu. Nanti ketika dari backend itu perlu melakukan query, yang mana dari arsitektur yang kami gunakan itu MVC, di mana dari models itu akan uh, dapat function-function untuk melakukan query. Jadi, semisalnya dari di sini untuk ngetesnya saya akan gunakan Postman untuk melihat errornya nanti. Nah, di sini mungkin saya akan login sebagai customer. Nah, ketika login itu eh, ketika ingin melihat profilnya dia sendiri itu akan aman saja karena dari profil
Jadi ketika melakukan query ke profile itu akan menggunakan connection dari customer. Nah, dari connection customer itu sendiri itu memiliki akses untuk melihat view customer profile yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, itu akan aman-aman saja. Tetapi ketika misalnya diubah ke trainer, itu trainer tidak memiliki sebuah akses untuk melihat view uh, customer profile-nya. Jadi tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa melakukan select ke view tersebut. Jadi misalnya ke trainer, meskipun nanti dari front end itu memiliki token sebagai customer, ketika melakukan query ke profilnya karena connection yang digunakan itu trainer itu akan gagal dan akan menampilkan uh, errornya di mana permissionnya itu tidak memiliki permission ke view customer profile-nya. Mungkin kalau dilihat dari sini itu misalnya login sebagai, nah ketika mencoba untuk melihat ke profilnya itu akan gagal mengambil eh, profilnya atau melakukan select ke view-nya. Nah ketika diganti kembali menjadi customer itu baru bisa, dan di sini juga akan aman-aman saja. Mungkin sekian dari untuk implementasi dari hak. Misalnya akan dilanjutkan berikutnya. Baik, sekarang kita bakal masuk ke penjelasan tugas individu yaitu query masing-masing. Apa sudah terlihat? Apa sudah terlihat? Sudah, sudah. Baik, untuk query pertama yang telah saya buat sendiri, di sini kita bisa menampilkan list dari appointment yang telah dibuat oleh personal trainer di page/trainer/appointment. Nah, untuk query sendiri di sini saya nge-query dengan menggunakan data dari table personal trainer yang dijoinkan terhadap table available time untuk mendapatkan waktunya, dan juga dijoinkan dengan table customer untuk mendapatkan uh, nama dari customernya. Jadi untuk hasil dari query-nya bisa dilihat di sini. Untuk pengimplementasian di website, kita bisa coba untuk login dulu sebagai personal trainer. Terus kita coba lihat janji temunya. Nah, di sini bisa lihat ada list-list dari customer yang telah melakukan appointment. Jadi kalau misalkan dia masih upcoming berarti akan datang. Kalau udah selesai dia bakal complete. Baik, selanjutnya itu query kedua. Untuk query kedua di sini menampilkan statistik total training session seorang customer pada bulan sekarang. Nah, untuk query sendiri, pertama kita melakukan select data dari table training session yang dilakukan join dengan table customer. Terus kita melakukan ekstraksi waktunya, di mana kita bakal ngecek waktu pada start time dari training sessionnya. Kita cocokkan dengan waktu extract time dengan current date. Begitu pula untuk waktu tahunnya. Untuk hasil query-nya di database bisa dilihat seperti ini. Untuk penerapannya sendiri pada website, pertama kita perlu login dulu sebagai customer. Setelah itu kita bakal coba cek di page training session. Nah, di sini total session yang telah kita lakukan bulan ini adalah 6. Misalkan kita buat training session baru. Setelah selesai, kita coba cek ulang. Training session kita bertambah menjadi 7, yang sebelumnya 6. Selanjutnya kita bakal masuk ke view. View pertama, itu tujuannya untuk menampilkan summary dari produk yang dijual pada page/produk/summary. Nah, untuk query-nya sendiri di sini kita bakal nge-select data-data dari table produk yang di left join-kan dengan table receipt produk. Yang terus kita grouping lalu kita order by revenue-nya. Untuk hasil query-nya sendiri bisa dilihat seperti ini. Untuk penerapannya pada website, pertama-tama kita akan login sebagai employee dulu. Setelah itu,
Setelah itu kita bakal masuk ke laporan dan analitik. Untuk ringkasan penjualannya kita bisa lihat di page ini. Nah, ini adalah produk sales summary-nya. Nah, terdapat nama produk, unit terjual, dan juga total revenue-nya yang telah dijual. Kita juga bisa ngecek total stok yang saat ini itu ada berapa. Selanjutnya untuk view kedua ini adalah tujuannya menampilkan list informasi dari sebuah membership dan memberikan status jika member tersebut masih aktif atau enggak pada hari ini. Nah, untuk query-nya sendiri, kita bakal nge-select data dari membership, yang mana kita tinggal melakukan join terhadap customer untuk mendapatkan nama dan data-data dari customer-nya. Dan juga kita bakal nge-joinkan terhadap membership type-nya untuk mendapatkan tipe dari membership. Nah, di sini ada case pada misalnya kita bakal ngecek kalau misalkan current date itu berada di rentang start date membership-nya dan expire date membership-nya. Apabila berada di rentang waktu tersebut, maka membership tersebut masih aktif. Jika tidak, berarti sudah expired. Untuk penerapannya juga masih pada akun adminnya, di mana kita bisa melihat di summary membership ini. Dan di sini ada list dari membership yang masih aktif dan juga udah expired, dan juga ada data-datanya. Selanjutnya kita bakal masuk ke trigger. Trigger pertama di sini tujuannya adalah untuk melakukan insert uh, ke receipt. Jadi saat kita melakukan insert ke personal trainership, kita juga bakal update diskon yang ada pada data personal trainership. Kita bakal update-nya berdasarkan tipe membership customer-nya. Lalu kita juga bakal ngupdate total price-nya yang ada pada receipt-nya. Nah, jadi di sini pertama-tama kita bakal nge-declare variable-variable apa aja yang bakal kita gunakan seperti membership type ID-nya, nama dari membership-nya atau tipe membership-nya, dan juga discount-nya. Terus kita bakal ngecek dulu nih, apakah customer tersebut punya membership type ID atau enggak. Kalau misalkan dia punya membership type ID, berarti dia punya membership. Selanjutnya kita bakal ngecek tipe dari membership-nya. Di sini kita bakal ngecek dari tipe dari membership-nya. Setelah kita dapat tipe dari membership-nya, kita bakal ngecek lagi di sini. Kalau misalkan customer tersebut punya membership. Kalau tipe membership-nya itu bronze, kita bakal kasih diskon 0,1 atau 10%. Kalau tipe membership-nya itu silver, kita bakal kasih diskon sebesar 20%. Kalau misalkan tipe dari membership-nya adalah gold, kita bakal kasih 30% dengan settingan default awal diskonnya itu 0 untuk customer yang tidak memiliki membership. Selanjutnya kita bakal ngeset nilai dari diskonnya dari personal trainership ke diskon yang sudah kita set sebelumnya. Terus kita melakukan update pada table receipt, di mana kita bakal ngeset final price dari receipt-nya itu dengan menggunakan rumus ini. Receipt final price ditambah dengan new personal trainer receipt price per hour dikalikan dengan hour amount-nya dikalikan dengan satu min diskon barunya tadi. Di mana kita bakal ngecek receipt ID-nya harus sama. Baru kita tinggal nge-returnkan trigger. Untuk triggernya sendiri, di sini kita bakal melakukan triggers before insert ke untuk setiap row. Untuk hasilnya sendiri, ini setelah kita lakukan inserting, jadi bakal di receipt-nya ada R01115, waktunya dan juga harga totalnya yang sudah dibuat. Untuk ngecek itu, kita bisa masuk sebagai customer. Jadi misalkan di resep ini, resep terakhir itu ada di 115. Misalkan kita pengen membeli personal trainer baru. Kita bakal cari di page ini. Terus kita pilih misalkan Yoga Pratama. Kita cek available time-nya. Terus kita cek harga awal-awalnya dia itu adalah 250.000. Kita pilih saja, kita confirm appointment. Kita book sessionnya. Setelah kita book, kita bakal cek. Nah, di sini ada personal resep baru, yaitu resep ke 117, di mana kita ngebuat appointment terhadap Yoga Pratama. Yang awalnya itu 250.000, harganya sekarang diupdate di resepnya jadi 175.000 karena uh, tipe dari membership kita itu adalah gold. Jadi kita bakal dapat diskon sebanyak 30%.
Nah, selanjutnya untuk trigger kedua ini berfungsi untuk melakukan lock terhadap trainer baru yang ditambahkan oleh employee. Jadi kita di sini pertama ngebuat table locknya, di mana ada log ID-nya, ada personal trainer ID yang kita tambahkan, terus added by-nya. Jadi dia itu di-add oleh employee mana. Terus ini ada log time-nya untuk nge-track kapan dia ditambahkan. Terus ini kita bakal ngebuat function trigger-nya, di mana kita bakal nge-insert ke table log tadi. Untuk value-nya sendiri kita bakal nge-set ke new personal trainer ID dan juga new added by employee ID-nya. Terus kita bakal ngebuat triggernya, menjalankan triggernya setiap setelah nge-insert di personal trainer. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat di sini. Pengimplementasinya pada website, kita bisa login dulu sebagai employee kedua. Nah, misalkan kita pengen manajemen personal trainer. Nah, jadi di sini yang terakhir itu ada di Rian baru. Coba kita tambahin new trainer, misalkan Rian kedua, Rian baru lagi. Shortnya, gendernya male, addressnya, price per hournya dia ada di angka 100.000. Nah, setelah sudah kita add, udah ke daftar Rian baru lagi, terus kita cek di report. Sekarang kita cek di reportnya, ada di laporan log penambahan trainer. Jadi employee kedua yang telah kita loginkan tadi telah menambahkan personal trainer ke 22. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke function. Untuk function pertama sendiri, di sini functionnya bertujuan untuk melihat total spending yang dilakukan oleh seorang customer. Jadi kita bakal buat uh, functionnya di mana kita bakal ngambil parameter customer ID. Terus kita nge-returnkan berapa sih total spending yang dilakukan oleh customer. Kita tinggal nge-select total dari final price yang ada pada receipt dari customernya. Yang kita cocokkan receipt pada receipt customer ID-nya dengan customer ID yang kita pilih. Misalkan kita pengen, untuk contohnya sendiri bisa kita lihat, misalkan kita pengen dapat total spending yang dilakukan oleh customer nomor satu. Kita tinggal panggil functionnya, terus ngeset parameternya jadi ID dari customer nomor satu. Untuk penerapannya pada website sendiri, kita bisa lihat, kita harus login sebagai customer dulu. Jadi, kita coba lihat di receipt. Nah, di sini ada total pengeluaran. Untuk update-nya misalnya kita buat beli produk satu tanpa 40.000, setelah beli kita bakal nah tadi awalnya itu ada 900, sekarang ada 1.325.000. Seperti itu untuk function. Untuk function kedua kita gunakan untuk melihat income dari seorang personal trainer. Untuk query sendiri ya kita bakal ngebuat function yang bakal ngambil parameter trainer ID yang bakal nge-returnkan uh, total income-nya. Di sini kita bakal sama ide seperti sebelumnya, kita bakal nge-select jumlah atau total dari pendapatannya dengan cara kita kalikan aja price per hour dari seorang customer, kita kalikan hour amount-nya dikalikan jumlah dari diskon yang diberikan oleh personal trainer tersebut sebagai total income. Terus kita cek, kita samakan ID-nya dengan parameter tadi, terus kita bakal nge-returnkan total income-nya. Untuk hasil query sendiri bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk penerapannya sendiri kita harus login sebagai trainer dulu. Kita bakal login sebagai trainer. Nah, terus kita bakal lihat di laman profil. Uh,
Nah, harusnya dia ada muncul di sini ya. Tapi sepertinya karena uh, dia tidak punya pendapatan, dia jadinya harusnya kita tulis nol, tapi kita malah nggak masukin nol. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin seperti aja untuk query individu. Saya serahkan selanjutnya ke Randi. Sebentar ya. Ya, apakah screen saya udah terlihat? Aman. Aman-aman. Oke. Oke, sekarang query join itu yang pertama menampilkan daftar my appointment personal trainer dari customer pada page appointment list. Jadi ini dia ngelihat tabel apa available time-nya. Yang pertama ada ngelist nama personal trainer dan juga di sini ada status atau date-nya. Apakah dia upcoming atau completed. Upcoming ini terjadi kalau dia eh, booking atau penyewaan personal trainernya itu melebihi dari current timestamp. Kalau sudah selesai, maka dia completed. Nah, kemudian di sini ada order by, di mana uh, booking-booking personal trainer yang upcoming itu akan dibawa ke atas, paling atas, sedangkan yang sudah completed itu akan dibawa ke bawah. Jadi langsung saja penerapannya pada page appointment list. Ini saya login yang pas. Kemudian di sini bagian yang view my appointment-nya. Nah, di sini nggak ada ya appointment-nya. Kalau di kalau di sini itu kita pakai yang lain ya mungkin. Ini siapa? Oke, Dewi Lestari, mudahan ada ya. Nah, ini udah ada ya. Kalau di akunnya si C02. Ini untuk my appointment-nya, ada upcoming-nya. Kemudian lanjut ke query yang dua, itu menampilkan filter produk yang telah dibeli oleh customer pada page produk user. Jadi di sini ketika customer telah membeli suatu produk pada resip produk, itu nanti bisa difilter pada page-nya untuk menampilkan produk-produk yang telah dibeli. Jadi di sini cuma join aja resip produk ke tabel produk. Nah, di sini ada bagian pada tabel resipnya itu kita set ID customer yang ingin ngefilter. Oke, langsung saja. Mungkin di sini ke produk. Nah, ini total produknya ya, ngelis total produk. Nah, di sini ada button show my purchase. Nah, ini merupakan produk yang telah dibeli oleh customer yang sekarang. Customer si Dewi Lestari ini. Nah, kemudian lanjut ke view. View ini yang pertama ialah menampilkan profile trainer pada page profile trainer. Nah, ini cuma menampilkan profilnya aja, di mana dapetinnya itu dari tabel personal trainer. Ini merupakan ID, name, alamat, dan lain-lain. Nah, cuman satu itu saya tidak memasukkan passwordnya, biar pada tabel view itu bisa lebih aman. Penggunaan tabel view kan bisa lebih aman ya, karena di sini tidak ada passwordnya. Mungkin lanjut ke contoh implementasinya, itu kita login sebagai eh, personal trainer ya. Ya, personal trainer. Sini ada login trainer, kemudian PT-nya mungkin PT1, kemudian PT pas. Kemudian di sini bagian profile. Nah, ini untuk eh, profil personal trainer. Kemudian lanjut ke view 2 itu menampilkan profil employee pada page profile employee. Nah, ini hampir sama dengan view sebelumnya, ialah untuk menampilkan employee, profil dari employee. Namun juga di sini tidak ada uh, memasukkan atribut password pada view-nya biar lebih aman.
Mungkin bisa dicek di sini login sebagai employee. Uh, Kemudian sini bagian profile. Nah, ini untuk bagian profile yang menggunakan view. Kemudian lanjut trigger. Trigger yang pertama adalah mencegah customer dengan membership yang sudah tidak aktif untuk memulai training session pada page training. Jadi kalau customernya tidak mempunyai membership, itu nggak bisa memulai training session. Nah, untuk triggernya sendiri itu yang pertama, trigger akan berfungsi ketika sebelum adanya insert pada training session. Sebelum ada insert pada training session. Nah, kemudian kalau mau ingin nge-insert training session di sini, yang pertama ada variable expired date sama customer name. Ini expired date penting untuk digunakan sebagai acuan apakah boleh atau tidak customer melakukan training session. Nah, di sini kita masukin expired date-nya dari membership expired date. Nah, kemudian di sini ada if, di mana kalau dia expired date-nya null, berarti customer tersebut tidak memiliki membership, maka akan ditolak menggunakan price exception. Nah, kemudian ketika customer ingin uh, mencet tombol training session untuk start, namun expired date dari membership-nya uh, itu udah expire atau ya ketika training sessionnya itu ketika mau di start tapi expired date-nya di membership-nya itu udah expire, maka di sini akan ditolak juga karena telah kadaluarsa gitu. Nah, kalau udah melewati dua kondisional tersebut dan terpenuhi, maka akan bisa melakukan training session. Mungkin lanjut sini untuk implementasinya. Ini karena cookie-nya udah habis, maka saya login kembali dulu. Ini Budi, ya, kemudian di sini training session ya. Ya, kalau di sini Budi itu membership-nya ialah expired 1 Juli 2025, sedangkan sekarang adalah 17 Juni. Jadi, Budi bisa aja training session. Udah bisa. Ya. Kemudian kalau contoh yang nggak mempunyai membership, misal Dewi Lestari ini eh, yang tidak mempunyai membership, kalau nggak salah, saya lupa. Bentar ya. Misal untuk C10 ya, saya lihat di database-nya. Ya, coba pakai akun yang ini, Sri, customer Sri. Ini, kemudian, ya ini kalau kita lihat membership-nya, itu seharusnya nggak ada ya. Namun sini bisa. Ya, saya lupa nih, untuk yang membership yang tidak mempunyai uh, membership. Oh, ya, mungkin bisa lanjut ke soal selanjutnya ya mungkin ya. Sini ada trigger. Itu pertama menambahkan add final price pada tabel receipt ketika konsumer telah membeli membership. Nah, ini ketika konsumer membeli membership itu eh, dia nambahin final price pada tabel receipt-nya. Nah, di sini ada eh, membership total price untuk menambahkan nanti ketika di sini ada update di mana final price dari tabel receipt itu akan ditambahkan dengan membership total price. Nah, sedangkan membership total price-nya sendiri itu didapat dari uh, harga membership per month dikalikan dengan month amount-nya. Jadi gitu aja.
Kemudian di sini ada triggernya ketika ingin menginsert membership type receipt-nya. Nah, ketika dia insert type receipt, maka nanti otomatis di-update final price pada tabelnya. Mungkin coba langsung. Sini udah cookie-nya udah aman. Kemudian saya ingin membeli ya. Sini receipt, nggak ada receipt ya. Ya, di sini langsung saja saya beli membership bronze. Misal 08 1 2 3 4 5 6 7 ya ini. Kemudian jalan jalan ke putih. Kemudian monster-nya 2 pivot. Ya, kemudian kita lihat resip. Resipnya staffnya udah ya. Ada 400.000. Itu. Dia tertambah nilainya 400.000. Kemudian ada function. Function ini ialah untuk menampilkan total jam training session yang ditempuh pada seluruh session oleh customer pada page training. Nah, ini berarti untuk ngelihat berapa lama sih customer itu melakukan training session pada seluruh sessionnya. Nah, di sini pakai sum. Sum test end time sama test start time kita masukkan ke variable total interval. Nah, kemudian sini ketika total intervalnya 0, berarti kita return aja 0 jam 0 menit karena nggak pernah melakukan training session. Nah, kemudian selanjutnya dari total interval ini itu diekstrak menjadi total hours untuk sama juga total minutes untuk mendapatkan hours dan minutes-nya. Kemudian di sini ada return concatenate menjadi text karena di sini return-nya text. Ya, langsung aja mungkin ke sini bagian training session-nya. Nah, sini 13 jam 30 menit. Mungkin kalau di user lain itu Sri Sri ini ya Wahyuni mungkin memiliki perbedaan total trainingnya. Oh ya, ini sama ya. Sama. Kalau yang di user lain, ini misalnya usernya Budi Santoso itu training sessionnya 11 jam 48 menit. Kalau di user lain 13 jam 30 menit. Gitu. Kemudian di sini function kedua ialah menampilkan training streak dari training session yang dilakukan oleh customer pada perharinya pada page training. Nah, ini untuk mencatat streak dari customernya. Di mana kalau di sini streaknya untuk menampung streak berapa banyak. Dan di sini ada last training date untuk ngecek last training date-nya. Nah, pertama-tama itu dia masukkan data data training training yang paling baru ke last training date. Nah, setelah itu dia last training date-nya itu kalau dia 0 berarti return 0. Nggak pernah melakukan training. Jadi return 0 aja. Kemudian di sini kalau dia last training-nya date-nya itu melebihi dari current date sekarang, eh itu kurang dari current date sekarang yang selama 1 day, itu berarti stripnya itu habis, yaitu return 0. Nah, kalau dia enggak, berarti expected date-nya masuk ke training date. Nah, di sini ada for loop ya, untuk mencatat streak-streaknya secara berurutan pakai loop dari dash ending. Nah, di sini streaknya akan ditambahkan, kemudian di sini ada expected date-nya dikurangi 1. Kemudian di loop terus untuk mencatat streaknya pada kondisi yang ini. Nah, kalau dia nggak ada streak yang secara berurutan, sini akan masuk ke exit. Nah, kemudian sini return streaknya. Mungkin contohnya itu di sini udah ada sih. Nah, kalau di sini profil si Sri Wahyuni mungkin memiliki current streak 2 ya. 2, sedangkan kalau si Budi itu punya current streak 1. Mungkin itu. Ya mungkin saya kembali ke yang ini ya. Tadi itu tentang hmm, mencegah ini ya, mencegah customer yang tidak aktif. Mungkin saya cari dulu di database, habis itu left
join, natural left join aja, natural left join ke membership. Kita lihat yang nol ya, empty ID-nya yang nol. Nah, kita misal pakai yang ini, akun ini, karena nggak punya membership ya. Kita pakai incognito, kemudian local host login, pakai akun yang ini, kemudian ini passwordnya ialah, oke. Nah, seharusnya membershipnya nggak ada, no active membership, kemudian ke training session. Nah, ini ditolak ya. Cannot read properties to the training session. Ya, ini karena di backend-nya. Nah, ketika dia ingin melakukan start training session, tapi tidak mempunyai membership, karena ini akan ditolak ya. Jadi, di sini akses ditolak, customer si Isyana tidak memiliki membership. Itu untuk penerapan trigger yang ini, satu ini, untuk mencegah customer dengan membership yang sudah tidak aktif. Ya, mungkin sekian query-query saya yang tadinya diimplementasikan pada website. Kemudian lanjut ke IKD Deva ya. Baik, apakah sudah terlihat untuk screen saya? Ya sudah nih. Aman. Oke. Mungkin di sini saya akan mulai dari Oke, mulai dari query join-nya. Di sini eh, query pertama saya itu adalah untuk menampilkan history receipt yang telah dilakukan oleh dari customer itu sendiri. Nah, misalnya kalau dari oh ya, di sini akan nge-select ngelakuin join terlebih dahulu ke customer, product, eh, personal trainer sama membership-nya. Dimana juga join-join juga ke table bridge-nya yang hasil menu to menu-nya. Nah, di sini pakai natural join karena bisa saja user tidak membeli produk tapi membeli membership saja atau yang lainnya kayak membeli produk saja atau tidak membeli membership ataupun tidak membeli appointment dari personal trainernya. Jadi bisa aja nilainya berupa nol. Sehingga untuk implementasinya itu bakal di resipnya. Itu akan menampilkan resip-resipnya. Misalnya kalau demokan, misalnya membeli sebuah membership ya. Misalnya silver, terus, nah ini akan sudah membeli, lalu jika dicek ke resip, itu akan ditampilkan data untuk resipnya aja. Dengan detail hanya dari membershipnya aja. Karena dari produk dan lain-lainnya itu tidak dibeli, jadi tidak ditampilkan. Lalu untuk query kedua itu melakukan filter personal trainer yang pernah digunakan oleh customernya. Nah, nanti itu diimplementasikan. Oh ya, jadi di sini tuh ngelakuin join ke personal trainer sama available time-nya aja. Yang mana uh, dari available time itu akan menyimpan sebuah data yang udah dibuat dari personal trainer. Jadi yang ngebuat sebuah row uh, available time-nya dia, terus nanti ketika customer membuat appointment, itu nanti akan diupdate sebuah kolom yaitu si ID menjadi ID dari customernya. Ini sebenarnya agak pengecekan yang tidak perlu. Jadi dia tuh hanya mencari available time yang sudah di appointment sama si customernya. Nah, nanti akan di grup berdasarkan PTID-nya saja, karena yang diperlukan itu dari PTID, name, sama plus per hour-nya untuk penampilan personal trainer-nya. Nah, nanti misalnya personal trainer itu di sini bakal nampilin untuk semua personal trainernya. Tapi kalau untuk shop personal trainer, oh ya di sini belum ada. Misalnya kalau buat appointment, nah, misalnya buat ke appointment ke Cindy Sehat, salah satunya. Nah, oh ya ini juga untuk membuat kursifnya dari, nah ini ketika di filter untuk show all trainer itu karena
sebelumnya itu mungkin untuk penjelasan nanti untuk appointment-nya. Nah, itu bakal nge-update CID-nya. Nah, nanti ketika nge-query itu bakal berdasarkan CID dari customer-nya, itu bakal ketemu si inisiatnya. Seperti itu. Mungkin lanjutnya itu adalah view. Jadi view yang pertama itu untuk menampilkan profile dari customer-nya. Nah, di sini tuh ngelakuin join ke customer dan juga membership, dan juga menggunakan natural join karena mungkin aja dari customer itu tidak memiliki membership. Nah, ini untuk join aja nanti. Oh ya, bakal join juga ke membership tab-nya karena tipe dari membership itu ada di tabel yang berbeda. Nanti untuk implementasinya itu bakal ada di profile. Nah, ini salah satu contohnya di mana nanti ngelakuin query, terus bakal nampilin data-datanya. Nah, selanjutnya, eh, view yang kedua itu saya melakukan eh, query untuk melihat berapa banyak orang yang sedang ada di gymnya itu. Untuk melihatnya itu, tinggal melihat dari training sessionnya. Ketika customer memulai training session, nilai startnya itu akan, nilai end time-nya itu akan nol karena si customer itu belum mengakhiri training sessionnya. Nah, untuk mencari banyak orang yang ada di training session, yang ada di gym, itu tinggal melihat apakah nilai end-nya itu nol atau tidak. Jadi di sini melihat apakah n-nya nol, terus di sini untuk memastikan bahwa pada jam saat ini itu untuk memastikan pada saat jam saat ini untuk filternya. Nah, eh, untuk implementasinya sendiri itu dilakukan di gym di bagian dashboardnya, yang mana akan menampilkan nilai banyak orangnya. Nah, misalnya di sini kalau ngebuat sebuah training, misalnya dibuat start, maka di sini tuh akan ada satu. Ketika dia nanti nge-end session, oke, ini akan jadi nol. Di sini juga bakal jadi nol. Nah, seperti itu. Lalu untuk berikutnya trigger. Trigger pertama di sini eh, itu untuk melakukan formatting pada nomor telepon. Jadi, misalnya nomor telepon itu masih menggunakan 081, itu bakal diformat jadi +62 821 misalnya seperti itu. Nah, mungkin oh ya, untuk logikanya sendiri itu cuman ngecek. Nah, di sini tuh implementasinya bakal dilakukan pada insert ke personal trainer ataupun dan insert atau update ke membership karena perlu menambahkan nomor teleponnya. Nah, jadi di logika untuk function yang nge-return triggernya itu bakal ngecek tabel name terlebih dahulu yang sesuai. Nah, terus nanti ngelihat uh, data yang dimasukkan atau data yang diupdate apakah memiliki awalan +62. Kalau nggak punya, nanti bakal diganti jadi +62 untuk bagian nolnya aja. Nah, mungkin sebagai untuk demonya, misalnya di sini di profile itu di sini nomornya 812 pernah seperti itu. Nanti kalau misalnya diupdate, salah satu contohnya kan diupdate ke Gold, terus di sini pakai nomor, nah ini 08122. Nah, terus ini eh, 2. Nah, ketika nge-activate membership ini akan melakukan update ke membershipnya. Nah, ketika dibuka, itu bakal udah ke format yang awalnya di submit 0822, itu bakal ke format jadi +62. Selanjutnya, jadi untuk trigger kedua ini adalah untuk melakukan auto generate ID dari tiap tabelnya. Jadi tiap tabel-tabel yang kami implementasikan itu akan memiliki ID dengan prefix yang unik. Salah satu contohnya itu ada di customer dengan prefix C dan lain-lainnya di tabel-tabel lainnya itu akan berbeda-beda. Nah, eh, untuk fungsinya itu sendiri bakal ngecek terlebih dahulu eh, table name eh, table name-nya. Jadi agar tidak mengimplementasikan triggernya itu eh function sendiri untuk trigger tiap tabelnya itu di satu function aja, bakal ngecek table name-nya. Terus bakal ngambil maksimal dari si ID-nya
lalu akan memanggil function baru lagi untuk ngelakuin increment ID-nya. Ini dipisah karena adanya redundancy ngelakuin pengecekan di awal itu customer untuk seleksi ID-nya, nanti baru ngelakuin increment, terus nanti baru ngecek lagi apakah untuk nge-update dari insertnya. Jadi di sini dipisah aja untuk functionnya. Nah, mungkin sebagai demonya, untuk functionnya mungkin biar sekalian aja. Jadi function yang diimplementasikan untuk penambahan ID itu apa ya ini? Jadi itu mengambil ID-nya sama mengambil prefix yang digunakan. Jadi pertama membaca length prefix-nya dulu untuk jaga-jaga karena length dari ID-nya itu fixed 8. Terus nanti di casting untuk mengambil nilai integernya, di mana ambil 001 kayak itu contohnya, di case ke integer, terus nanti bakal dibuat lagi dengan menambahkan prefix, terus nambahin padding 00 eh, sisa dari yang diperlukan untuk memenuhi panjang 8 8 untuk chartnya. Nah, mungkin sebagai contoh di sini akan masuk ke bagian employee, misalnya ngelakuin nambahin produk. Nah, di sini itu untuk produk ada di PID 20, terus misalnya ditambahin. eh, nah, setelah ditambahkan itu bakal ada produk baru yang mana penambahan PID-nya 21. Itu terus untuk trigger yang ke selanjutnya function function berikutnya. Jadi di sini tuh untuk mengambil availability uh, tendernya. Jadi eh ini tuh bakal nge-return misalnya available time-nya itu udah di set sama turnernya, itu bakal punya di CID-nya itu bakal ada nilai atau dari ID customer-nya atau nol. Jadi ketika return-nya nol berarti available time-nya itu belum dibuat. Ketika return-nya to taken itu artinya available time yang udah dibuat itu CID-nya ada ID atau udah buat appointment dari customer-nya. Kalau misalnya bersihkan ID-nya itu bakal menandakan bahwa masih bernilai nol. Jadi nanti ID-nya itu bisa digunakan. Ini untuk logic di backend-nya juga nanti. Nah, untuk logic fungsinya itu sendiri itu bakal menerima parameter ID trainer yang pengen dicari dengan target date-nya. Nah, itu bakal nge-query, nge-select ke available time dengan target yang sesuai. Eh, terus bakal diekstrak hour-nya aja karena bakal mungkin mapping. Ya, sebagai konteks untuk available time itu akan menyimpan blok-blok time dari 8 ke 9, 9 ke 10, dan lain-lainnya sampai eh, 9 dari 9 malam sampai 10 malam. Nah, itu bakal nge-mapping aja kalau misalnya emang ada blok ini ngambil startnya ya. Terus nanti kalau misalnya ada hour 8 itu bakal di set ngecek kalau misalnya nilainya nol, ya udah nanti nggak ketemu jadi nilai nol. Kalau misalnya dia ketemu tapi si ID-nya masih nol, itu bakal dikasih available time ID-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia nggak nol, itu bakal bernilai taken untuk si ID-nya misalnya udah ada yang buat appointment-nya. Nah, contohnya misalnya balik ke nah di sini ngelakuin appointment. Nah, eh, sini tuh bakal nge-query untuk pada date tersebut. Nah, nanti bisa melakukan appointment. Nah, ketika sudah, nanti bisa, di sini bakal di redirect ke receipt-nya. Nanti kalau dicek lagi ke appointment, siapa itu? Receipt, itu ke Robi Quote appointment. Nah, itu misalnya dicek. Nah, tadi kan tanggal 3 itu sisa lagi 2 available time yang memang dipunyai oleh personal dari Robi Quote. Jadi sekarang udah hilang karena udah nggak ada available time-nya. Nah, kalau dari sisi personal trainer ya,
Sorry. Misalnya dari sisi personal trainer itu bisa ngeset available time-nya. Misalnya, oh ya, select dulu. Oh ya, ini udah jadi udah melewati dari jam hari ini, jadi nggak boleh di set. Nah, nanti bisa lihat dari login. eh nah, nanti lihat appointment-nya. Tadi Doni kalau nggak salah ya. Nah, itu udah kebentuk jadi Doni ya. Hmm, ini kayaknya karena tadi ngeganti connection-nya yang nah, jadi harusnya ini si Don. Eh, oh ya, ini PT 1. Nah, tadi karena cookie-nya itu masih dari login customer-nya, jadi pas nge-get profile itu gagal. Nah, itu dari Doni. Terus ini tadi kan udah di set. Nah, seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Oh ya, nah fungsinya yang kedua udah dijelasin sebelumnya. Jadi mungkin bisa lanjut ke berikutnya. Baik, ini apakah screen saya sudah terlihat? Aman. Baik, jadi untuk yang query pertama saya, itu untuk menampilkan persentase efisiensi penggunaan membership dari setiap customer. Jadi efisiensi itu dihitung dari panjang durasi dari membership dan juga dari panjang waktu yang sudah dilakukan customer pada saat melakukan training session. Dan itu juga saya juga melakukan filter yang dimana kita training session itu melihat di mana dia itu startnya itu di lebih besar dari pembelian membership awalnya dan juga kurang dari expired date-nya. Jadi untuk dari logikanya itu pertama kita join select dulu dari training sessionnya, kita natural join pada membership dan juga customer-nya. Kita juga cek seperti yang kita lihat tadi, end time-nya juga kita cek dan juga start time-nya kita cek. Setelah itu kita ekstrak dari end time dan start time-nya untuk mendapatkan durasi dari detik yang dimiliki oleh training time. Nah, setelah itu kita juga buat juga expired date kurang start date-nya untuk mengkalikan dalam waktu bentuk detik. Hal ini kita gunakan karena nantinya bakal kita gunakan untuk pembagian. Yang dimana pembagian itu nanti akhirnya bakal kita tambahkan juga. Jadi dari sum training time ini, kita tambahkan dulu training time-nya yang sudah kita buat tadi di sini. Setelah itu juga membership time-nya yang sudah kita buat di sini. Expired date kurang start date-nya, dan juga pada akhirnya itu kita bagi total training time bagi membership time-nya. Nah, di sini saya juga sum juga lagi use percentage. Kenapa? Karena ada customer yang tidak memiliki membership. Jadi dia tuh bakal diunionkan kalau misalnya membership-nya itu nol. Kan nanti bakal di natural join itu pasti tidak ada relasinya. Jadi kita harus melakukan handling pada customer yang tidak memiliki membership. Caranya itu dengan menggunakan union. Kita unionkan dengan select dari customer-nya aja dengan name-nya. Dan juga untuk persentase penggunaan membership efisiensi itu menjadi 0,0. Jadi pada saatnya nanti pada di akhir di sum-nya itu bakal ditambahkan semua. Kalau misalnya dia sudah memiliki membership, ditambah 0,0 itu kan tidak bakal merubah apapun. Tapi kalau misalnya dia itu tidak ada, berarti dia akan menambahkan 0,0 di sini. Contohnya mungkin di sini kita cek di loginnya. Di sini pertama-tama untuk cek dari efisiensi itu dimiliki oleh employee. Jadi dari employee itu demonya bisa dilihat dari sini. Laporan analitik kita lihat laporan dari membership efisiensinya. Contohnya di sini adalah mungkin adalah Sherina Munaf. Sherina Munaf itu kan membershipnya masih penggunaannya 0,0%. Misalnya kita cari Sherina Munaf, kita coba login. Nah, kita cek dulu mungkin profilnya dia punya membership atau enggak. Nah, karena dia tidak memiliki membership, itu kan tadi juga sudah di-handle. Jadi dia itu memiliki 0,0% dari efisiensinya. Tapi mungkin kita beli dulu untuk pengetesan. Misalnya di sini, kita beli 1 bulan. Nah, setelah itu kita bakal start dari training session.
Dari kita lihat tadi kan Sherina Munaf itu 0,0% efisiensinya. Tapi kalau misalnya kita start, mungkin kita tunggu bentar. Nah, jadi ini mungkin 0 jam 0 menit karena memang terlalu cepat. Mungkin tadi kan 5 detik. Jadi membership itu kan kalau nggak salah tadi kita beli 1 bulan. Jadi harusnya kita di Serena Munaf ini sudah terlihat dia itu bukan 0,0%. Nah, di sini kan Serena Munaf. Ini kan kelihatannya masih 0,0%. Tapi ini warnanya sudah berubah. Warnanya sudah berubah ini berarti mengindikasi kalau misalnya dia itu datanya itu sudah ada mungkin 0,00001%, tapi karena itu tidak terlalu bagus di dalam website, jadi kita akan roundingkan di dalam front end-nya. Jadi yang penting dia itu sudah terlihat kalau misalnya efisiensinya itu sudah eh, terbukti lah. Jadi untuk query yang kedua itu kita menampilkan persentase efisiensi juga dari available time yang setiap personal trainer buat dengan appointment yang customer buat terhadap personal trainer tersebut. Misalnya di sini untuk melihat efisiensi itu juga kita lihatnya dari laporan yang dimiliki oleh employee. Jadi di sini kita lihat efisiensinya. Contohnya di sini ada banyak efisiensi. Mungkin kita coba ini Doni Fitness. Doni Fitness itu kan PT 001. Coba kita login kan atau kita coba beli untuk appointment yang dimiliki oleh Doni Fitness. Misalnya di sini kita book appointment yang dimiliki oleh Doni Fitness. Doni Fitness kan tadi 14% untuk efisiensi available time-nya. Misalnya kita cari lagi deh. Ini kan ada banyak efisiensi time-nya. Kita coba beli mungkin banyak. Mungkin ini semuanya. Kita beli appointment-nya, kita book session-nya. Setelah itu, kalau misalnya kita refresh, harusnya Doni Fitness ya sudah berubah. Yang tadi awalnya itu adalah 14 persenan, dia itu berubah menjadi 37%. Jadi anggapannya available time-nya itu sudah dipakai lebih bagus. Baik, jadi untuk yang selanjutnya adalah query view. Yang pertama itu adalah menampilkan total diskon yang telah dikeluarkan dan juga persentase pengeluaran diskon dari harga biasa seharusnya untuk setiap produk. Nah, ini juga kita lihatnya itu di dalam laporan dari employee. Misalnya di sini ringkasan diskon produk. Di sini kita lihat tadi kan whey protein itu memiliki total diskonnya itu 315.000. Misalnya kita coba beli untuk dari whey proteinnya yang dimiliki sini misalnya. Nah, di sini kan tadi whey protein 1 kg, total diskon yang sudah diberikan itu 315.000. Dan juga persentase dari keseluruhannya itu adalah 11% dari diskonnya. Di sini kan kita menggunakan membership bronze. Jadi misalnya kita beli whey proteinnya, misalnya kita beli 5, atau kita beli 10 aja biar lebih bagus. Seharusnya ini kan keluarnya itu 4.500.000. Misalnya dari kita beli, kita coba lihat dari resipnya, itu sudah lihat yang harusnya itu tadi 4.500.000 itu menjadi 4.050.000. Karena dia itu memiliki membership yang mungkin nanti saya akan jelaskan di dalam triggernya. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam laporannya juga, di dalam laporan ini kan awalnya itu 315.000. Yang dimana harusnya kalau misalnya kita sudah beli ini, harusnya ditambahnya itu sebesar 450.000. Kita coba refresh. Nah, jadi 765.000 yang tadi sebelumnya itu adalah 300 sekian lah. Jadi untuk ringkasan diskonnya seperti itu. Setelah itu adalah view yang kedua. Untuk view yang kedua itu, yaitu menampilkan nama-nama customer yang berada pada database dengan memberikan role customer jika itu customer, memberikan role personal trainer jika personal trainer, dan role employee jika dia itu adalah employee. Nah, jika customer-nya juga sudah pernah membeli membership, kita tambahkan nama tipe membership pada role-nya. Dan juga tampilkan semua gendernya. Itu juga lihatnya di dalam laporan employee. Misalnya di sini, daftar semua orang. Jadi di sini adalah daftar semua orang yang terdaftar dalam database. Contohnya itu adalah customer yang tadi. Yang tadi itu customernya bernama Sherina Mulaf. Nah, Sherina Mulaf itu kan tadi awalnya customer bronze. Tapi kalau misalnya kita upgrade coba,
untuk dari membershipnya. Kita beri lagi mungkin gold. Nah, jadi kan ini untuk membershipnya tipenya sudah gold. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam summary-nya, kita coba refresh lagi. Nah, jadi dia itu sudah menjadi customer gold. Setelah itu mungkin coba kita tambahkan juga dari ininya, personal trainer-nya. Misalnya kita tambahkan personal trainer baru. Jadi di sini ada nama trainer yang namanya itu adalah trainer baru. Kalau misalnya kita lihat di dalam database-nya, di sini seharusnya sudah ada personal trainer yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu adalah trainer baru. Yang juga jenis kelaminnya itu adalah male. Nah, jadi selanjutnya untuk query-nya, untuk selanjutnya itu adalah query trigger. Yang dimana trigger ini saya buat pada saat melakukan insert product by employee, update juga kolom yang dimiliki pada tabel produk. Tabel produk itu tadi kan memiliki kolom yang bernama stok. Jadi pada saat kita menginsert produk itu tuh kita juga harus mengupdate dari stok pada produknya. Jadi sini kan tadi kita add stock aja. Jadi kita bikin aja update product set stoknya itu menjadi stok yang lama ditambah new.add-on, di mana PID-nya itu adalah new.pid yang akan ditambahkan. Kita tambahkan triggernya ini pada update stock product, yang dimana after insert on product employee. Product employee itu kan tadi relasinya kepada employee ya. Jadi employee itu dia bisa menambahkan stoknya. Jadi stoknya itu pada saat kita membuat row baru di dalam tabel product employee ini, kita juga harus mengupdate stok pada tabel masternya, itu tabel produknya. Jadi misalnya contohnya adalah ini. Kita misalnya manajemen produk, itu awalnya kan minuman isotonic. Isotonic itu kan 27. Misalnya kita tambah 10. Nah, jadi dia tuh menjadi 37. Misalnya kita refresh juga, minuman isotonic dia itu current stocknya itu menjadi 37. Jadi untuk triggernya sudah baik. Misalnya di sini juga, tadi kan kita whey protein itu stoknya 37. Kita mungkin insert langsung di dalam database-nya tambah 20. Kita lihat lagi juga dari whey protein itu ternyata stoknya itu bertambah jadi 57. Jadi ini kan tabel yang berbeda, tetapi dia itu berrelasi secara trigger. Setelah itu, ada trigger yang kedua, yaitu pada saat melakukan insert pada resip produk, kita juga harus update diskon berdasarkan tipe membership, customer, lalu update total price pada resip. Setelah itu, kurangi stok pada produknya. Dan juga kita harus copy juga harga awalnya dari harga produk asli. Karena kan harga produk itu bisa berubah-ubah. Jadi pada saat kita membuat resip, itu kita juga harus mengcopy harga produk dari awalnya. Jadi di dalam trigger ini, awalnya itu kita deklarasi dulu mungkin variabel yang dibutuhkan. Di sini kita select dulu resipnya yang akan kita cek. Setelah itu kita select juga tipe membershipnya itu apa. Setelah itu kita cek juga di dalam tipe membershipnya itu. Kalau misalnya membership tipenya itu dia itu nggak null. Kalau misalnya dia itu nggak null, kita juga harus cek kalau misalnya membershipnya itu sudah expire atau enggak. Dengan caranya itu kita cek current date, dia itu kurang dari start date, dan juga current date itu lebih dari expired date. Kalau misalnya dia itu salah satu ini sudah valid, berarti membership ini sudah expired. Jadi kita ubah membership type ID itu menjadi null, dan juga type name-nya itu menjadi null. Nah, untuk awal diskonnya itu kan semua itu null titik null, yang dimana dia itu tidak memiliki membership. Tapi kalau misalnya nama membership-nya itu enggak null, yang dimana dia itu sudah di set di sini, yang sudah di select empty name itu membership type name, kita bakal cek kalau misalnya namanya itu bronze, kita kasih diskon 10%. Ini yang namanya itu silver, kasih diskon 20%. Tipenya itu gold, dia kasih 30%. Setelah itu kita setkan diskonnya menjadi itu. Kita copy juga untuk price-nya. Tadi kan kita juga harus mengcopy price dari tabel master menjadi tabel dari resipnya. Kita insertkan. Setelah itu kita update dari resipnya. Karena ini kan beda tabel.
Jadi kita harus set final price-nya itu menjadi final price ditambah new RP price dikali 1 dikurangi diskonnya, dikali RP amount-nya. Karena kita juga kan bisa membeli produk lebih dari satu secara langsung. Nah, jadi setelah kita mengupdate produk itu, kita juga tidak boleh lupa, kita harus mengupdate stoknya, karena dia itu kan sudah dibeli. Jadi cara itu cuma kita update aja produknya, kita set stoknya itu menjadi stok awal dikurangi amount-nya. Setelah itu kita setkan triggernya pada tabel receipt produk. Misalnya contohnya di dalam website, kita di dalam usernya. Misalnya kita akan membeli produk. Di sini kan kita memiliki membership gold. Seharusnya dia itu diskonnya itu 30%. Misalnya kita membeli tas gym itu sebanyak 4 pieces, harganya seharusnya itu 1 juta, stoknya itu awalnya kan 36. Jadi nanti kita bakal melihat pengurangan stoknya juga. Kita buy. Nah, tadi mana ya? Tas gym. Nah, tadi kan stok awalnya itu adalah 36. Tapi pada saat kita membeli produk, itu stoknya sudah berubah. Yang awalnya itu jadi 32, dari 36 jadi 32. Kita juga lihat di dalam resipnya. Di sini dia membeli tas gym, tadi kan harga seharusnya itu 1 juta. Tapi kita memberikan diskon karena dia itu membership gold. Jadi kita memberikan diskon 30% dan akhirnya totalnya menjadi 700.000. Misalnya kita beli produk juga bisa banyak di sini. Nah, jadi tas gymnya itu jadi 29 dan sarung tangan gym juga berubah menjadi 29. Jadi untuk triggernya seperti itu aja. Dan seterusnya adalah function dari function saya. Jadi menampilkan total spending customer yang didapatkan berdasarkan gender pada suatu hari. Jadi di sini itu juga melihat pada employee karena dia itu merupakan laporan. Nah, jadi di sini misalnya dia itu tanggal 17 tanggal sekarang wanita coba tanggal sekarang wanita. Jadi untuk pendapatannya itu kan 7.427 atau ini mungkin kita ceknya apa ya tadi? Profile. Nah, ini kan female. Seharusnya kalau misalnya kita membeli sesuatu, itu tuh dia bisa menambahkan pada pendapatan hariannya pada wanita, tetapi tidak berubah pada pria. Misalnya kita membeli produk ini, seharusnya kan 7.427. Kita beli lagi mungkin tas gym sebanyak 4, seharusnya itu kan tambah 700.000. Nah, jadi yang awalnya itu 7.400 sekian, itu menjadi 8.127 sekian. Ini mana kalau misalnya dia pria juga dia itu tidak berubah. Dan juga kalau misalnya kita beli personal trainer, misalnya kita beli Doni Fitness, kita beli eh, sebanyak 4. Nah, jadi Doni Fitness appointment itu kan ditambah tadi. Oh, mungkin ini agak tidak terlalu berubah, tapi ini seharusnya sudah berubah. Mungkin kita lihatnya di situ. Oh ya, ini kan dari produk. Jadi mohon maaf. Tadi di situ total spendingnya itu didapatkan berdasarkan receipt dan juga gendernya. Seperti itu. Mungkin ini agak lembab dikit, tapi tidak apa. Tapi setidaknya yang lainnya sudah oke. Jadi di sini ada deskripsi fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu yaitu menampilkan persentase penambahan produk dari seluruh employee terhadap suatu produk, yaitu langsung sortir terhadap persentase terbesar. Di sini untuk logikanya itu, oh ya di sini kan tadi function itu sebelum saya jelaskan tadi. Dari logika function itu kita lihat pertama dulu total revenue-nya, kita cari di dalam receipt-nya. Di dalam receipt-nya kita juga ada total join di dalam customer-nya. Kita cek gendernya itu sudah sesuai dari parameter yang dikasih dan juga date-nya itu sudah sesuai dari parameter yang dikasih. Jadi kita bisa melihat di sini select, setelah itu kita tambahkan final price-nya itu total revenue. Ditambahkan berarti
kita langsung return total revenue-nya seperti yang tadi. Setelah itu adalah function yang kedua, menampilkan persentase penambahan produk dari seluruh employee terhadap suatu produk, sorti terhadap persentase terbesar. Jadi untuk fungsinya itu seperti ini. Pertama itu kita buat dulu deklarasi variable add totalnya. Kita tambahkan dulu total yang sudah ditambahkan oleh seluruh employee kepada variable tersebut. Setelah itu kita akan nge-query pada added employee-nya. Jadi kita cek di dalam produk employee itu kan tadi untuk menambahkan stok. Jadi kita tambahkan, kita akan selectkan di dalam edit by ID-nya. Kita lihat juga add amount-nya dibagi add totalnya. Selain itu juga, kita tambahkan juga akhirnya pada add percentage-nya, kita kali 100%. Setelah itu mungkin contohnya di sini. Nah, kita bisa lihat misalnya adalah manajemen produk. Tadi kan minuman isotonik. Ini kan siapa ya? Andi Wijaya. Andi Wijaya itu kalau nggak salah itu adalah E001. Mungkin misalnya kita cek di L-creatinine liquid. Jadi di sini E001 itu dia menambahkan sebanyak 0%. Jadi dia tidak ada kontribusi sama sekali pada saat penambahan produk. Tapi kalau misalnya kita tambahkan stoknya, misalnya kita tambahkan stoknya sebanyak 10. Kita lihat L-creatinine-nya, kita bisa lihat E001 itu sudah berubah menjadi 25%. Jadi mungkin sekian untuk deskripsi dari query kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mungkin apakah teman-teman saya ada komentar sebelumnya? Saya tidak. Kalau dari saya cukup. Kalau dari saya juga cukup. Baik, jadi karena sudah tidak ada komentar lagi, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata pada saat kami melakukan demo query. Kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih.